Psikologi dari Universitas Mulawarman dan jurusan Psikologi. Pada hormon pertumbuhan, terdapat GH dan tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. Fungsi dari hormon tersebut adalah merangsang pertumbuhan tulang dan sel-sel jaringan yang ada pada tubuh remaja. Sedangkan estrogen, progesteron sangat pengaruh penting pada masa pertumbuhan remaja karena mempengaruhi perkembangan payudara wanita, siklus menstruasinya, serta perkembangan fisik sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu ada testosteron yang banyak ditemukan pada laki-laki yang berfungsi sebagai perkembangan seksual pada remaja laki-laki dan mempengaruhi ciri-ciri fisik mereka seperti massa ototnya dan perubahan suara yang lebih berat. Kemudian ada contoh sehari-hari dari perubahan hormon tersebut, yaitu pada remaja putri menstruasinya mulai teratur, pada remaja laki-laki produktivitas testosteronnya membuat suara menjadi lebih berat, menambah massa otot, serta mengalami mimpi basah. Dan banyak ditemukan juga remaja-remaja yang mengalami mood swing karena perubahan hormon tersebut. Masuk dalam masa pertumbuhan fisik pada remaja madya, yang mana tinggi badan akan mulai melambat dari awal pertumbuhan masa remaja awal. Kemudian kematangan tubuh semakin dekat dengan dewasa, lalu motorik halus yang mulai terasah dengan sangat baik. Dan remaja akhir yang mana merupakan puncak tinggi badan dari manusia, kemudian massa otot dan tulang yang tumbuh dengan baik, didukung oleh nutrisi yang diasup dari badan, kembangnya kardiovaskuler yang menggambarkan adaptasi dan tumbuh dengan baiknya jantung pada remaja. Pasangan seksual pada masa remaja, yaitu pada remaja laki-laki, testisnya sudah dapat mengeluarkan sperma, lalu hormon testosteronnya telah mempengaruhi pertumbuhan fisik pada laki-laki seperti suara yang membesar, massa ototnya, dan seksual sekundernya. Kemudian pada remaja perempuan, ovariumnya menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron membantu dalam masa pertumbuhan pada bagian sekunder seksualnya wanita. Kemudian ditandai dengan rasa ketertarikan antara lawan jenis yang menghubungkan rasa romantis yang lebih serius. Masuk dalam teori kognitif menurut biasa, dia menekankan kemampuan berpikir secara abstrak dan logis atau operasional formal. Contohnya seperti remaja madya yang mulai bisa berargumen atau berdebat dengan sesama siswa dengan jelas mengenai isu yang telah dipilih. Kemudian remaja akhir, contohnya seperti mahasiswa yang telah dapat menyusun rancangan penelitian dengan hipotesis yang jelas dan benar. Kemudian menurut Elkit, ia menyoroti egosentrisme remaja berupa imagery audience dan personal bubble. Imagery audience merupakan perasaan seorang remaja di mana ia merasa selalu diperhatikan. Contohnya seperti remaja yang menutupi jerawatnya karena ia takut diperhatikan oleh orang lain. Kemudian personal bubble adalah di mana remaja akan merasa bahwa dirinya itu istimewa dan kebal dari semua masalah. Contohnya seperti remaja yang ugal-ugalan berkendara karena merasa dirinya hebat. Itu merupakan contoh dari remaja madya. Kemudian dari remaja akhir, contohnya seperti mahasiswa yang mengendarai kendaraan secara pelan-pelan karena dia memikirkan orang lain apabila dia dalam kondisi berkendara yang
buruk atau berbahaya, maka akan membahayakan orang lain juga. Kembangkan komunikasi terbuka dengan orang tua. Orang tua perlu mendengarkan anaknya dalam menceritakan suatu hal tanpa menghakiminya, karena dengan orang tua terbuka, maka seorang anak akan merasa didengar. Contohnya seperti orang tua yang ingin mendengarkan anaknya karena anaknya tidak dapat diterima oleh kelompoknya atau tidak didengarkan oleh kelompoknya. Mendorong keterampilan sosial melalui aktivitas positif. Ajak remaja untuk dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler organisasi agar mereka dapat bergaul. Contoh yang didapat, maka remaja dapat mengatur seseorang dalam berkonflik dan mengendalikan emosinya